Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah. Setelah kita menyelesaikan fadilah tentang ketauhidan, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, kita sambung masih seputar fadilah, seputar rukun iman. Malam ini kita mulai membahas tentang keutamaan atau fadilah beriman kepada malaikat. Fadilah beriman kepada makhluk Allah yang bernama malaikat. Kata malaikah atau kita menyebutnya malaikat itu jamak dari kata malakun. Diambil dari bahasa alaka ya'luku aluka, yang artinya mengirim pesan khusus. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata laka yaluku. Ada juga yang mengatakan berasal dari la'aka yal'aku, dan artinya tidak jauh beda, artinya mengutus atau mengirim. Nah, dari segi bahasa ini, maka kita bisa mengetahui bahwa dinamakan malaikah karena mereka adalah utusan atau perantara antara Allah dengan makhluk yang lain. Maka utusannya adalah malaikah. Malaikat ini makhluk gaib di sisi kita, dan dia makhluk yang punya kriteria, sifat dan ciri-ciri yang khusus. Dicipta oleh Allah bukan untuk meringankan tugas Allah. Karena salah satu daripada kesalahfahaman yang bisa menggadaikan akidah mereka yang mengira bahwa malaikat dicipta untuk membantu Allah atau untuk meringankan tugas Allah. Tidak, sama sekali tidak. Karena Allah innama arada syai'an ayyaqula lahu kun. Allah itu kalau menginginkan sesuatu tidak perlu bantuan. Allah cukup mengatakan kun fayakunu, maka jadilah. Tidak ada sedikit pun bantuan yang diperlukan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa, Allah mampu di atas segala sesuatu. Jadi kalau ditanya apa tujuan dicipta malaikat, bukan untuk meringankan tugas Allah. Kadang-kadang kita terpana dengan melihat tugas-tugas malaikat, lalu kita menyamakan seperti kita, seperti seorang manajer, bos, pimpinan perusahaan membutuhkan anggota untuk meringankan tugasnya. Tidak begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau
ingat-ingat, ya, difikir-fikir, maka sebenarnya tujuan Allah mencipta malaikat yaitu untuk menampakkan kekuasaannya, untuk menampakkan kebesarannya. Jadi malaikat ini salah satu daripada tanda kuasa Allah. Allah mampu menciptakan makhluk yang penuh dengan keistimewaan, dengan tubuh yang tidak terjangkau oleh mata biasa, dan dengan keadaan yang tidak tertangkap oleh panca indera, dan berbagai kelebihan. Jumlah malaikat tidak tercantum dalam dalil manapun yang menyebutkan total jumlahnya, tidak ada. Jumlah malaikat tidak terhitung, dan ini salah satu bukti berdasarkan dalil dari Nabi bahawa ada tempat salatnya malaikat yang bernama Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah, malaikat yang salat di situ sekali salat berjamaah berjumlah 70,000 malaikat sekali salat. Ketika datang waktu yang lain, iaitu waktu salat berikutnya, 70,000 yang tadi tidak pernah kembali ke Baitul Ma'mur, tapi diganti dengan 70,000 yang baru. Setiap hari begitu. Bayangkan kalau 5 waktu, berarti hari itu saja yang sudah salat tidak pernah kembali ke situ selamanya. Jadi berganti, jamaahnya selalu baru, selama-lamanya jamaahnya selalu baru. Di satu hari itu kalau 5 kali 7, 350,000 malaikat satu hari. Bayangkan sudah berapa ribu tahun Allah ciptakan antara langit dan bumi. Maka tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Namun yang disebut-sebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani, dari SD diajarkan 10 malaikat. Itu yang disebut, itu minimal yang perlu kita tahu. Selain daripada itu tidak tahu. Kemudian jemaah melakukan Allah, sebelum kita masuk ke dalam fadilah kenapa kita harus beriman pada malaikat, ada baiknya kita kenali ciri-ciri malaikat berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar bertambah yakin kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, karakteristik malaikat itu, malaikat disepakati berdasarkan dalil, yaitu dicipta dari cahaya, dicipta dari nur. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marijin min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Kata Rasulullah, malaikat itu dicipta dari nur, dari cahaya. Jadi materi awal mencipta malaikat cahaya. Lalu kemudian syaitan atau jin, bangsa jin itu nanti terbagi, ada iblis, ada syaitan. Dalam surat Kahfi disebutkan semuanya berasal dari jin. Dicipta dari apa? Mimma rijin min nar, yaitu dari api yang menyala. Sedangkan Adam dicipta dari tanah, seperti yang telah diceritakan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Jadi yang maksud penciptaan ini dari cahaya bukan bermakna malaikat itu semua gerak-geriknya itu dalam cahaya, tidak begitu. Tapi materi awal dicipta cahaya. Lalu kemudian dia menjadi makhluk yang kemudian bergerak seperti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti jin dicipta dari api, bukan bermakna dia kemana-mana seperti api. Juga seperti kita dicipta dari tanah,
bukan bermakna kemudian jasad kita ini berbau tanah. Walaupun kemudian ada yang membahasakan sudah bau tanah. Itu berarti hampir meninggal dan kembali ke tanah. Itu kiasan. Nah, begitulah keadaan malaikat. Jadi disepakati bahwa malaikat, materi awal pembuatan malaikat dari cahaya. Ini disepakati, enggak ada khilaf. Kemudian karakteristik berikutnya, malaikat ini punya fisik tertentu yang dicipta oleh Allah. Dan kita ini bisa menggambarkan ya sesuai dengan dalil saja. Karena kalau bicara yang gaib, tidak boleh berdongeng kecuali didasarkan dengan dalil dari Allah dan Nabi. Jadi keseringan orang hari ini berbicara masalah gaib, tapi dongeng. Ini enggak boleh, kecuali kita bicara yang alam kita, itu kita menggambarkan bukti bisa dilihat. Jadi dalilnya adalah pembuktian di depan mata. Tapi yang gaib, bicara masalah malaikat, bicara masalah surga, bicara masalah neraka, itu gaib. Satu-satunya yang bisa jadi sumber terpercaya hanya dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kalau disyarah oleh para ulama, maka ulama pun menyandarkan diri ke sana. Jadi kalau membuat cerita-cerita dongeng tentang yang gaib, apalagi kemudian mengatakan ini dari Nabi, ingat-ingat hadis Nabi yang mengatakan man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong di atas namaku, maka bersiap-siaplah duduk di dalam api neraka. Jadi yang model kadang-kadang overload ceramah karena enggak tahu lagi bahan, cerita dongeng, lalu mengatakan ini dari Nabi, nyoh hadis Nabi, padahal enggak ada hadis Nabinya. Siap-siap duduk di dalam api neraka. Ya. Karena berbohong dengan memakai nama Nabi SAW. Nah, makanya pencipta hadis palsu itu dosanya besar. Pencipta hadis palsu besar. Kalau hadis dhaif itu bukan palsu. Hadis dhaif itu bisa jadi benar, namun karena penyampainya ada yang bermasalah, maka turun derajatnya. Jadi yang menyampaikan an-annya itu kadang-kadang ada yang bermasalah, gara-gara dialah turun derajat hadis itu. Tapi kalau palsu memang nggak bisa pakai. Nah, jadi jemaah maka Allah, wujud malaikat nggak ada yang tahu. Kita tidak diizinkan melihat bentuk asli malaikat kecuali para nabi. Jadi dongengan-dongengan orang-orang tersesat seperti Lia Eden yang membuat agama Salamullah, dia mengaku didatangi oleh malaikat berbentuk cahaya yang turun ke tangannya berulang-ulang. Ini kebodohan. Dia mengira malaikat, padahal dia sedang ditipu oleh syaitan. Makanya orang berilmu itu susah tersesat, tapi kadang-kadang mudah jatuh kepada dosa. Tapi yang tersesat kadang-kadang susah, karena dia punya modal untuk mengetahui dasar hukum agama. Ya, jadi usuluddinnya dia dapat, tauhidnya dia dapat. Nah, coba kadang-kadang penyakit orang berilmu jatuh ke dalam dosa. Apa dosa orang berilmu biasanya? Sombong. Orang berilmu itu penyakit paling banyaknya sombong. Merasa diri paling hebat. Merasa diri paling berilmu. Merasa diri paling benar. Nah, ini penyakit-penyakit yang muncul di dalam hati orang berilmu. Nanti di akhirat Allah, Rasulullah bahkan menceritakan orang yang pertama sekali dimasukkan ke neraka bukan orang bodoh, tapi orang yang alim. Kan ada 3 orang dalam hadis Nabi yang pertama sekali dimasukkan ke neraka, yaitu orang yang qari, suka baca Quran,
Tapi kemudian dia ternyata membacanya untuk mendapatkan pujian bahwa dia qari, dia hafiz. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mati dalam medan perang, ternyata dia ujungnya ingin mendapatkan pujian bahwa dia pahlawan. Dan berikutnya orang alim. Ada juga orang dermawan, satu lagi. Orang dermawan. Nah, orang alim itu masuk pada qari tadi. Dia berilmu, Quran dia kuasai, ilmu kuasai. Ternyata mereka yang pertama sekali masuk. Nah, jadi jemaah maka Allah, untuk mengetahui malaikat perlu ilmu, dan sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Boleh mengikuti perkataan para ulama yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, bagaimana fisik-fisik khusus malaikat? Yang pertama, malaikat itu kata ulama-ulama yang Allah beri ilmu, dia itu bukan berbentuk jismon, jadi bukan berbentuk jisim seperti kita, tapi itu makhluk ruhani. Jadi makhluknya makhluk ruh. Kita ini kan Pak, ada dua di dalam kita ini. Ini casing kita ini, kulit ini casing kita. Sedangkan sejatinya kita ini adalah ruh. Jadi di dalamnya ada ruhani. Ruh ini yang diselimuti dengan casing. Nanti casing ini membusuk, tinggallah ruh. Makanya Allah selalu mengingatkan, Allah tidak melihat bagaimana bentukmu. Allah lihat ketakwaanmu. Jadi yang intinya ruh malaikat ini memang dari awal bentuknya makhluk rohani. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari yang mensyarah Sahih Bukhari menyebutkan waqad waqa'al ittifaq ala anna al-malaikah makhluquna wa hum arwah. Disepakati oleh para ulama, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa malaikat itu adalah makhluk yang bentuknya adalah arwah. Bentuknya ruh-ruh. Dia punya bentuk. Nanti Nabi menyebutkan bentuk-bentuknya, tapi bentuknya bukan jasad seperti berkulit seperti kulitnya manusia, tapi bentuknya adalah ruh. Tentu ini susah untuk digambarkan. Kalau mau tahu yang sebenarnya, ya kita keluar dulu ruh kita, ketemu sama malaikat maut, baru balik lagi kita tahu. Itu mungkin yang bisa menggambarkannya. Masalahnya setelah kita berjumpa dengan malaikat maut, nggak pernah balik lagi. Itu yang jadi masalah. Kira-kira begitulah yang bisa digambarkan. Memang masalah gaib ini ya hanya itu sandarannya. Di dalam kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Ibnu Battah juga mengatakan hal yang sama, bahwa qad akhbarana anna al-malaikah samadun ruhaniyun la ajwafu lahum. Telah sampai hadis-hadis kepada kami bahwa malaikat itu bentuknya ruhaniyun dan tidak ada samad pada diri mereka, tidak ada rongga. Jadi tidak ada rongga itu tidak seperti manusia. Manusia ini banyak rongganya. Hadis sahih, kalau saya tidak salah riwayat Muslim atau Bukhari, lupa saya. Itu ketika dicipta Adam pertama sekali. Ini Adam masih dalam proses penciptaan ini. Lalu datang iblis mengelilingi Adam. Dia lihat Adam. Ini hadis, dia lihat Adam. Lalu dia lihat ternyata di bahagian Adam ini banyak rongga. Telinga berlobang, hidung berlobang, dalam mata berlobang, kemudian dubur berlobang, kubul berlobang, banyak rongga. Lalu iblis mengatakan, semenjak itu iblis tahu, kata Rasulullah, bahwa anak Adam akan mudah untuk digoda karena banyak rongga. Makanya hadis Nabi menyebutkan syaitan itu tinggal dalam aliran darah kita. Dalam hadis yang lain, syaitan itu tinggal di khaisum, di rongga hidung. Makanya ketika bangun pagi, itu salah satu yang disunnahkan adalah melakukan istinsyaq, berkumur-kumur, masukkan air, dihirup, sedikit dihirup, baru dikeluarkan kembali, diperih-perih. Itu untuk apa? Mengusir. Salah satu hikmahnya mengusir syaitan. Ini tidur di sini, syaitan. Makanya ada orang yang tidurnya mengorok
Kata orang Aceh, cat hidung. Itu maksud cat hidung itu dikuasai oleh syaitan. Enggak tahu apa-apa, azan subuh enggak dengar, jam waker mati sendiri, HP hilang sendiri, begitu-begitu. Jadi kita banyak rongga. Malaikat tidak ada rongga, maksudnya tidak seperti manusia. Wallahu alam. Bagaimana bentuknya? Allah alam, tapi tidak seperti manusia. Makanya Allah pun kadang-kadang mengatakan kepada, memberi julukan atau memanggil panglimanya para malaikat iaitu Jibril dengan kalimah ruh. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Muhammad, katakanlah bahawa yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, iaitu dengan bahasa ruhul qudus, ruh yang suci. Bentuknya ruh. Dalam ayat yang lain dalam Syu'ara 193 Allah katakan nazala bihir ruhul amin. Yang turun membawa Quran itu adalah ruh yang terpercaya, yang amanah, yang dimaksud juga Jibril. Jadi sebutannya ruh. Dalam ayat yang lain Maryam 17 fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan kepada Maryam ruh, maksudnya malaikat. Jadi bahasa Allah itu menunjukkan bahawa malaikat itu memang fisiknya adalah ruhani. Baik. Kemudian karakter berikutnya, malaikat itu memiliki sayap. Dan itu Allah sebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya surat Fatir. Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat sebagai utusan, yang malaikat itu uli ajnihatin, punya sayap. Ada yang sayapnya masna, 2, wa sulasa, ada yang 3, wa ruba', ada yang 4. Jadi bahasa masna wa sulasa wa ruba' itu bukan hanya masalah poligami. Jadi jangan begitu dengar masna wa sulasa wa ruba' langsung teringatnya ke poligami, tidak. Ketika Allah membahasakan malaikat, Allah juga menyebutkan malaikat itu ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 3 sayap, ada yang punya 4 sayap, dan itu minimal yang Allah buat untuk malaikat. Kalau Jibril, Rasulullah yang telah melihat langsung ketika Jibril turun dengan bentuk asli menyampaikan wahyu pertama, Rasulullah kemudian menggambarkan bentuknya dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi dengan derajat yang sahih. Kata Rasulullah, lahu 600 junahin kullu junahin minha qad saddal ufuq. Jibril itu punya 600 sayap dan setiap sayap dapat menutupi ufuk barat dan ufuk timur. Satu sayap dia buka, tertutup ufuk barat, ufuk timur. Jadi bumi ini di dalam satu sayap Jibril. Itu belum 590 sayap, 599 sayap yang lain. Jadi 600 sayap. Kalau sayapnya saja 600, bagaimana bentuknya? Itu Jibril alaihi salam. Makanya tadi disebutkan Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Kalau malaikatnya saja menakjubkan kita, bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala? Makanya ketika Allah datang ke surga, menyapa penduduk surga, salam, kata Allah, selamat wahai yang telah masuk surga. Kan bahasanya salamun qaulan min rabbir rahim, dapat keselamatan, ucapan keselamatan dari Allah yang maha penyayang. Penduduk surga begitu lihat Allah, lupa dengan surga. Begitu lihat Allah, lupa dengan surga. Bayangkan begitu indahnya makhluknya Jibril, Allah cipta 600 sayap. Dan sayap itu memang digunakan untuk pergerakan. Maka kalau kita belajar ulumul Quran, waktu proses turunnya wahyu, itu yang paling membuat Rasulullah berkeringat dan agak sedikit merasa kesulitan menerima wahyu ketika diawali dengan suara. Jadi sebelum datang wahyu itu
ada seperti suara lonceng yang bergemerincing. Nah, para ulama menyebutkan suara itu datang hasil kepakan dari sayap malaikat. Jadi karena kencangnya kepakan membuat Rasulullah berkeringat, tidak sanggup tahan suara yang datang itu. Jadi ini ciri-ciri ini digambarkan Rasulullah dalam keadaan manapun. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, ketika ayah dari Jabir bin Abdullah, yaitu Abdullah bin Haram, yang meninggal dalam perang Uhud, ada seorang wanita yang menangisi Abdullah bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah, yang mati syahid. Kemudian Nabi mengatakan kepada perempuan itu, tabkina aw la tabki, ma zalatil malaikatu tudilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Wahai ibu, engkau mau menangis atau engkau berhenti menangis, maka malaikat sedang menaungi Abdullah bin Haram dengan sayap-sayapnya sampai kalian mengangkatnya. Jadi ketika dia terbujur jasadnya terbujur di padang Uhud itu, malaikat turun menaungi jasad-jasad yang syahid membela nama Allah. Dan ini Rasulullah bisa lihat. Rasulullah itu bisa lihat dengan izin Allah tentunya. Rasulullah langsung mengatakan, ini jasad ini malaikat sedang menaunginya dengan sayap-sayapnya. Dalam hadis yang lain, malaikat pun mengepakkan sayap kepada para penuntut ilmu. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Daud, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Malaikat kalau melihat ada orang yang menuntut ilmu, dia bentangkan sayapnya untuk menunjukkan ridanya kepada penuntut ilmu. Makanya kan masjid, ketika kita datang dengan ikhlas, walaupun waktunya cuma 40 menit, tinggal 10 menit lagi, tapi malaikat datang bergerombol menaungi orang-orang yang ada di dalam masjid. Bukan satu dua malaikat, karena dalam hadis mereka mengajak semua malaikat yang lain yang dalam kelompoknya datang ke sini. Di sini para penuntut ilmu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka kepakkan sayapnya, lalu mereka seperti melindungi. Artinya mengepakkan sayap, yaitu mereka ridha. Lalu mereka berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, sayangilah orang-orang yang sedang menuntut ilmu ini, ampunkanlah dosa-dosanya. Makanya paling hebat orang yang menyempatkan waktu dari maghrib ke isya sebentar. Tapi tidak ada hadis yang mengatakan malaikat datang ke kedai kopi lalu mengepakkan sayapnya sampai para peminum kopi itu kembali ke rumahnya. Enggak ada. Ana apa ya? Tapi Masya Allah, apalagi yang model menuntut ilmu memang dia musafir, safar untuk menuntut ilmu, itu sepanjang perjalanan. Meninggal pun dalam menuntut ilmu dianggap syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak kita yang kita lepaskan di pesantren, sudah lepaskan saja, jangan ada keraguan-raguan. Bukan anak yang nangis, mama nangis malam terus nangis, teringat anaknya, terbayang ikan asin. Pesantren hari ini enggak ada lagi ikan asin, Pak. Pesantren hari ini permainan daging ayam. Nah, jadi jangan sedih lagi. Kalau masukkan anak ke pesantren, sudah pulang. Tenangkan istri, bapak pun jangan nangis. Bapak tenangkan istri, tapi bapak sendiri nangis. Nanti yang jemput anak orang tua dengan alasan mama enggak tahan, enggak ada kamu nak, pulanglah. Padahal malaikat sedang menaunginya. Lebih hebat sayang malaikat daripada sayang kita. Ini bermasalah. Kadang-kadang kita ini tidak tahan dalam ujian, berpisah dengan anak sementara, tapi berkumpul nanti dengan ilmunya selama-lama. Jadi sabar-sabarlah, jangan sering-sering kunjung. Ini kadang-kadang kirim hari ini, besok udah nampak, lusa nampak lagi, kemudian hari ketiga nampak lagi, hari keempat nampak lagi, terus nampak. Jadi penampakannya terus-terusan di pesantren itu, sampai guru pun heran, ni yang mana yang masuk pesantren, mamanya atau anaknya ini. Jangan sering-sering begitu, lepaskan, Allah yang akan melindunginya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jadi malaikat punya sayap yang diceritakan oleh Nabi sendiri. Lalu kemudian
Tapi begini, jangan bayangkan sayapnya seperti sayap burung, sayap ayam, sayap bebek atau sayap makhluk-makhluk. Tentu berbeda. Ya, dalam tafsir Al-Manar ditegaskan sekali bahawa jangan pernah bayangkan sayap-sayap malaikat seperti sayap makhluk-makhluk yang lain. Ya. Dia berbeda, tapi Nabi tidak menceritakan detail bagaimana bentuk sayap-sayapnya. Ya. Kemudian malaikat mempunyai tangan. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum, ketika malaikat maut mencabut nyawa, lalu dia memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkan nyawamu. Ini kan ketika malaikat mendatangi orang kafir atau yang mati dalam kesyirikan, cara malaikat mencabut nyawa dengan kasar. Jadi ditakut-takuti oleh malaikat. Kalau orang Islam, mukmin, meninggal dalam keadaan taat, cara dicabut dalam hadis riwayat Ahmad, dicabut dengan cepat seperti keluar air dari mulut ceret, kata Nabi. Jadi dicabut dengan cepat, sakit luar biasa. Kenapa harus sakit? Kenapa enggak santai aja? Kenapa Allah enggak buat kita santai, cabut nyawa santai sambil senyum begitu kan, Pak? Sakit, Pak. Itu karena Allah ingin menghabiskan sisa-sisa dosa. Sengaja dibuat sakit supaya menjadi penghabis terakhir sisa dosa bagi seorang mukmin. Namun dicabut nyawa itu walaupun sakit dimudahkan seperti keluar air dari mulut ceret, terus lancar begitu. Makanya enggak lama itu menggrow-grownya. Jadi gargarnya, yugargir, bahasa Arabnya juga begitu. Orang Aceh itu ngambil dari bahasa Arab. Grow-grow itu gargar, Pak. Cuma karena kita agak unik menyebutkan bahasa Arab, madrasah menasah, kan begitu kan? Jadi si Ismail Mai, begitu kita sebutkan bahasa Arab. Maka menggerong-gerong itu juga bahasa Arab itu. Sebentar, tidak lama, terus dicabut sebentar, hilang. Pandangan dia mengikuti ruh. Tapi ke orang kafir, malaikat datang memukul, lalu kemudian disuruh keluar nyawa. Bukan dicabut, disuruh keluar. Nyawa mana berani keluar? Karena dia tahu kalau keluar, tamatlah riwayatnya. Hari itulah dia mulai siksa. Di situ membuat rasa takut berlebihan. Maka kematian kafir itu diiringi rasa takut. Diiringi rasa takut. Tapi tidak benar juga kalau ada yang mengatakan sampai terlompat-lompat. Karena waktu SD kita diceritakan kalau Cina mati itu dikurung satu kamar. Lalu kemudian dia akan menggelepar sampai ke plafon-plafon, kemudian ranjangnya rusak, ditendang-tendang karena sakitnya. Sanglungnya cerita mendum ya Pak. Cerita okey mendum itu. Tidak begitu juga. Nah, jadi malaikat itu bahasa Nabi punya tangan. Wallahu a'lam bagaimana bentuk tangannya, wallahu a'lam. Dan juga malaikat punya telinga dan pundak. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah mengatakan, uzina li an uhdisa an malakin minal malaikatillah min hamalatil arsh, innama baina syahmatin uzunihi ila atikihi masirata 700 am. Kata Rasulullah, aku diberi izin untuk menceritakan tentang sesosok malaikat yang bertugas memikul arsh. Sesungguhnya jarak antara ujung telinga dengan bahu adalah 700 tahun perjalanan. Antara telinga malaikat dengan ujung bahunya, kalau kita berapa tahun perjalanan ni, Pak? Pandang dah. Tapi Masya Allah Nabi mengatakan antara telinga dengan ujung bahu 700 tahun perjalanan. Begitu besarnya. Nanti penduduk neraka akan begitu juga. Dibesarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibesarkan sehingga Nabi mengatakan antara bahu kanan, ini kiri. Mohon maaf. Antara bahu kanan dengan bahu kiri 500 tahun perjalanan. Gigi penduduk neraka, satu gigi sebesar gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud. Untuk apa mereka dibesarkan? Biar lemak mendapat siksa. Jadi enak waktu disiksa. Makanya kan kita cubit orang yang berlemak itu enak kan, Pak? Kenapa? Banyak dagingnya. Nah, ini salah satu kuasa Allah. Maka malaikat mudah bagi Allah.
Kalau satu ujung telinga ke ujung bahu 700 tahun perjalanan, bagaimana dari bahu ke bahu? Itu malaikat pemikul arash. Jibril saja tadi satu sayap dibuka, tertutup ufuk barat, ufuk timur. Apa tidak takut Nabi ketika pulang dari Gua Hira? Maka jangan fikir, alah, Nabi itu pun takut. Kita baru ketemu pocong pora aja udah kayak TBI itu, Pak. Ini Nabi melihat makhluk yang aneh, yang tidak pernah tertangkap oleh panca inderanya selama ini. Apa tidak takut? Untungnya Nabi pulang ditenangkan oleh seorang istri yang begitu bijaksana. Jadi Khadijah enggak ngejar, tidak mengejar dengan pertanyaan. Khadijah suruh istirahat dulu. Setelah tenang baru ditanya. Kalau kita pulang malam-malam, Pak, dalam keadaan seperti Nabi, istri kita mengatakan apa? Cerita dulu baru aku buka pintu. Nak cerita baru aku buka. Mohana cerita aku buka. Pingsan kita di depan. Besok saatnya bercerai. Kan begitu ceritanya. Malaikat juga punya mata. Dalam hadis yang sahih, dalam silsilah hadis sahih, Nabi menyebutkan ka'anna 'ainaihi kaukabani durriyani. Malaikat itu punya mata, kedua matanya seperti bintang yang bersinar. Dan malaikat juga bisa menjelma. Ini kekuatan malaikat yang paling hebat. Di antaranya, malaikat bisa menjelma suka-suka malaikat dengan izin Allah. Dan mereka kalau menjelma sempurna. Dan ini Allah gambarkan dalam beberapa ayat, di antaranya kisah Nabi Lut dalam Hud 78 sampai 80, waja'a qaumuhu yur'aun. Jadi ada dua malaikat, singkat ceritanya, dua malaikat datang mengunjungi Nabi Lut. Mohon maaf, tiga malaikat. Jibril, Mikail, Israfil menjelma jadi manusia sempurna mengunjungi Nabi Lut. Nabi Lut takut sekali. Ini orang menjelma, ini orang gantengnya minta ampun datang ke rumah Nabi Lut. Apa yang Nabi Lut katakan? Tinggallah di rumahku, jangan keluar. Karena dia tahu kaumnya kalau lihat orang ganteng, habis ni malaikat ni. Tapi Nabi Lut enggak tahu itu malaikat. Kalau tahu malaikat, mana ada Nabi Lut mengatakan tinggal bentang di rumah? Enggak ada. Kalau tahu itu malaikat. Karena dia tidak tahu, Nabi saja tidak tahu kalau malaikat menjelma sempurna. Nah, sampai akhirnya mereka mengatakan sendiri, jangan takut, kami adalah utusan Allah. Barulah Nabi Lut tenang dan akhirnya dihabisi kaum Sodom tersebut. Waktu malaikat mengunjungi Nabi Ibrahim, juga Nabi Ibrahim tidak pernah tahu bahwa itu malaikat. Jadi penjelmaannya sempurna. Waktu Maryam dikunjungi malaikat, tiba-tiba masuk ke ruangannya, yang belum pernah ada laki manapun masuk kecuali pamannya, Nabi Zakaria. Maryam pun enggak tahu bahwa itu malaikat. Maka Maryam reaksinya adalah reaksi merasa dia terkejut. Ini kok tiba-tiba ada orang laki masuk ke sini? Lalu diberitahu oleh malaikat bahwa yang datang adalah utusan Allah. Barulah dia tenang. Padahal Maryam sudah biasa dengan kedatangan malaikat mengirimkan buah-buahan. Kan Nabi Zakaria terkejut melihat ada buah-buahan di ruangan Maryam. Itu menunjukkan Maryam sudah terbiasa menghadapi kedatangan. Tapi hari itu dia tidak tahu bahwa itu malaikat. Karena menjelma sempurna menjadi manusia. Makanya kadang-kadang kita ini diuji dengan kedatangan orang yang rupanya malaikat. Dia ketuk pintu rumah, dia minta sedikit sedekah di rumah yang pintu pagarnya saja dengan remote. Di garasi ada Pajero, dia ketuk, dia minta 2.000, lalu kita usir. Bisa jadi itu malaikat yang menguji harta kita. Maka hati-hati menghadapi orang-orang yang kira-kira mempunyai kesan ada ujian. Itu kita tetaplah taat. Kalau taat dimanapun, kapanpun, insyaAllah selamat. Nabi Muhammad ketika didatangi oleh Jibril, dalam hadis Jibril, yaitu tentang seorang datang dengan rambut hitam legam, baju putih sekali, wajah tampan sekali, duduk langsung lututnya ditempel ke lutut Nabi. Sahabat dah geram, sahabat dah pegang pedang. Ini kurang ajar nih orang. Datang ke Nabi langsung tempel lutut. Kata Rasulullah, tenang. Lalu dia bertanya, sebutkan
Kabarkan kepadaku apa itu Islam, kabarkan kepadaku apa itu iman, kabarkan ihsan, kabarkan tanda kiamat. Itu sahabat merahan hati melihat kekurang ajaran versi sahabat, melihat pandangan biasa. Sampai selesai di ujung hadis baru Nabi mengatakan, tahukah kalian siapa itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, itulah Jibril. Jadi sahabat pernah lihat Jibril, cuma dalam bentuk manusia. Mungkin kita pun pernah, tapi dalam bentuk manusia. Makanya kita tidak tahu. Maka berbaik-baiklah dengan orang. Mungkin itu salah satu ujian kita. Baik, nanti kita sambung kembali dan kita akan terus membahas seputar masalah iman kepada malaikat. Dan nanti kita sambung dengan rukun-rukun iman yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.